Melihat dari volume hari ini cukup besar ya, dengan BI rate juga turun ya, menurut saya sih saham-saham di properti sangat-sangat menarik ya. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, sedikit iklan buat kawan-kawan yang masih ngebet bisnis saham tapi belum punya ilmu untuk berbisnis saham. Yuk gabung dengan kita belajar di kelas belajar Oke Saham. Dan ini sangat cocok ya untuk pemula. Konfirmasi pendaftaran bisa di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Nah, hari ini perdagangan tanggal 18 Februari 2021 dan IHSG kembali merah ya. Ini kembali koreksi, tetapi koreksinya cukup tidak bagus menurut saya karena candlenya di sini adalah harga closingnya adalah harga terendah ya. Kemungkinan besok bakal gap down. Kalau menurut saya sih bakal turun dulu. Nah, mungkin bakal menguji di MA 20-nya di harga 6.166 ya. Baru kembali naik. Jadi menurut saya sih besok siapkan cash buat kawan-kawan untuk nyerok saham-saham di bawah. Nanti ketika sudah mulai ada tarikan ke atas dan IHSG mulai kembali naik, mulai masuk buat mendapatkan cuan yang lumayan deh untuk besok. Ini sih masih prediksi saya ya. Dan saya sudah memperingatkan buat kawan-kawan juga di keluarga Oke Saham. Kita cek ya di grupnya. Nah, ini adalah salah satu dari gambaran ke depan lah untuk IHSG di 2021. Mungkin memang bahasa di sini adalah Primbon Index ya. Nah, kalau kita melihat di bawah sini, ini Januari memang naik, terus Januari akhir sampai Februari awal turun dulu, lalu naik kembali di IHSG. Dan ini sudah masuk ke fase pertengahan bulan. Jadi sih kemungkinan sih menurut saya juga benar. Kemungkinan masih akan sideways dulu, baru akan turun sampai dengan Maret pertengahan. Baru nanti ketika Maret pertengahan kita bisa serok dan untuk cicil untuk kembali naik ya. Nah, ini sesuai dengan prediksi saya juga. Ini adalah strategi yang saya lakukan selalu ya. Ini Januari adalah Januari effect. Februari adalah bulannya untuk taking profit. Maret waktunya cicil untuk buy, ya sesuai ya tadi ya, Maret ketika pertengahan nanti kita mulai cicil. April ini adalah waktunya laporan keuangan, jadi kita sudah punya harga di bawah, dan Mei adalah waktunya taking profit, dan juga mungkin akhir dari pertengahan Mei nanti ini mulai turun kembali, dan Juni kita mulai kembali cicil kembali. Juli laporan keuangan, Agustus, nah ini biasanya adalah bulan-bulannya koreksi. September juga masih wait and see ya, bisa cicil juga. Jadi masih gunakan hit and run lah strategi kita. Oktober waktunya koreksi luar biasa biasanya. Dan November biasanya juga masih koreksi, tapi di akhir-akhir bulan ini sudah mulai kembali naik. Dan di Desember adalah Windows dressing ya. Jadi kawan-kawan bisa selain belajar dari analisa teknikal setiap saham, kawan-kawan juga harus mengetahui dari indeks ya. Jadi ini juga bisa memaksimalkan dari kawan-kawan punya profit. Nah, ini kita sudah bahas di keluarga Oke Saham. Nah, jadi kawan-kawan hati-hati ya, ini sudah pertengahan Februari yang mungkin akan, ini kalau menurut saya, ini bakal sideways di kisaran ringnya di antara 6.250-an sampai dengan 6.100. Ini mungkin bakal sideways, lalu nanti bakal turun ke bawah mungkin di kisaran 5.900-an ya sampai 5.800 nanti di bulan Maret, dan kembali naik kembali ya di Maret akhir. Saya akan membahas dari saham-saham pilihan yang untuk kita review ya. Yang pertama adalah Agro. Nah, kalau melihat dari sahamnya Agro, seminggu ini dia sideways. Nah, masih oke, menurut saya sih masih layak dipantau untuk Agro. Hari ini sempat tertinggi di harga 1135 dan kembali closing di bawah 1100 ya. Di bawah Fibonacci-nya di 1100. Nah, ini Fibonacci-nya 1100. Hari ini closingnya masih di bawah, tapi dia masih di area sideways-nya. Jadi menurut saya sih masih aman. Ini cukup menarik kalau seandainya dia sudah mulai kembali di atas 1150 ya, dan untuk kembali ke 1200. Jadi masih layak pantau untuk besok juga, karena chartnya menurut saya sih menarik sih untuk chart.
Jadi besok ini adalah Agro salah satu pantauan saya untuk dipantau besok. Jadi kawan-kawan masukkan watchlist di Agro. Nah, apalagi MA20-nya sudah di bawah ya, di sini di bawah 1000 ya, menurut saya sih layak hold. Apalagi ada satu berita ya dari Agro. Nah, ini ada beritanya adalah grup bank korporasi digital hanya butuh modal 1 triliun ya. Ini korelasinya bisa ke Agro. Karena Agro ini rencananya bakal menjadi bank digital ya. Jadi menurut saya ini adalah berita yang bagus untuk Agro ya. Kita pantau aja untuk kedepannya Agro seperti apa. Yang kedua yang masuk pantauan saya adalah saham-saham properti. Kenapa? Saham-saham properti ini sekarang kan lagi BI sedang menurunkan BI rate ya. Jadi yang bakal menjadikan sentimen positif untuk saham-saham yang berhubungan dengan properti. Nah, yang masuk pantauan saya adalah BSDE. Nah, hari ini juga sempat kawan-kawan di keluarga Oke Saham sempat scalpingan ya di BSDE. Dan saya hari ini memang antri BSDE di 1240 sampai 1245, tapi belum rezeki jadi belum dapat. Tapi saya masih oke. Kenapa saya mengantri di 1240 dan 1245? Ya menurut saya sih karena ini di Fibonacci-nya di kisaran 1249 ya. Tapi saya mengantrikan di bawah. Ya kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat ya sudah, karena memang saya sudah memperkirakan di pertengahan Februari ini sudah mulai IHSG sudah mulai kembali koreksi. Jadi saya agak lebih hati-hati untuk masuk di saham-saham. Nah, ini kita pantau seandainya dia kan sekarang sudah closing di atas Fibonacci-nya ya, di 1250 dan ini closing di 1255. Besok bisa masuk jadi pantauan kawan-kawan untuk BSDE karena kayaknya kalau melihat dari chartnya ini kan adalah chart yang uptrend terus ya. Apalagi kalau dia bisa tembus di atas 1275. Nah, ini ya garisnya ya. Nah, ini karena berapa kali di sini tidak bisa ditembus ya 1275 ini jadi harga tertinggi, dan hari ini juga 1275 tidak bisa ditembus ya untuk BSDE. Jadi kalau seandainya bisa mengacu ke atas 1275 ini bisa sangat-sangat dipantau nih untuk meneruskan kenaikannya untuk BSDE. Melihat dari volume hari ini cukup besar ya, dengan BI rate juga turun ya, menurut saya sih saham-saham di properti sangat-sangat menarik ya. Selanjutnya masih di bidang properti, saya akan memasukkan watchlist untuk besok juga adalah ASRI. Nah, ASRI hari ini memang kalau dilihat sini ya, dia sideways ya. Kita gambarkan garisnya. Nah, ASRI ini merupakan salah satu pantauan saya untuk besok juga. Kita tengok hari ini juga volumenya masih berada di atas rata-rata ya 20 hari di MA20, dan dia masih sideways juga, dan harganya di closing di atas MA5. Dan kalau melihat di sini MA20 juga ada di bawah. Bisa masukkan watchlist deh di ASRI. Nah, seandainya dia juga bisa tembus di atas 250, ini sangat-sangat menarik ya untuk kita pantau untuk ASRI. Dan kalau kita ngelihat dari garis Fibonacci-nya juga, nah Fibonacci-nya di harga 243 dan dia closing di harga 244. Jadi ini sudah berada di atas Fibonacci-nya ya, masih dia kuat di atas Fibonacci-nya di 243 ini. Besok dipantau deh, selama dia berada di atas ini masih oke kawan-kawan untuk masuk dengan target di 250 terdekat, dan 250 tembus dia bakal menuju ke 258. Nah, setelah BSD dan ASRI, saya mau merekomendasikan juga salah satunya adalah saham yang lagi naik daun nih karena harga komoditasnya terus meroket, yaitu adalah TINS. Nah, kalau kita melihat harga TINS ya, hari ini candlenya cukup sangat-sangat menarik. Ini harga tertingginya berada di harga closing, dan juga kita melihat dari volumenya juga lebih dari rata-rata 20 harinya, dan sebentar lagi dia akan menembus di resistennya yang sangat kuat ya di harga 2530, dan sekarang udah 2390. Kalau besok harga timah kembali naik, kemungkinan harga TINS ini saya mungkin menurut saya sih besok bakal tembus deh ini kalau seandainya timah besok masih lanjut di 2500-an. Nah, kalau seandainya dia sudah tembus di sini, wow, cukup menarik sekali ya. Nah, nanti kita bakal pantau lagi area target profitnya sampai di berapa. Jadi kalau TINS ini bisa dijadikan pantauan, dan kita juga tengok di harga timahnya.
harga timahnya terus naik ya, dan ini kita bisa tengok sekarang berada di harga 25.385 dan ini cukup sangat-sangat bagus ya. Kalau seandainya besok bisa terus naik harga timah, kemungkinan TIN bakal kembali naik yang cukup bagus ya. Jadi besok bisa pantau harga TIN untuk dijadikan watchlist ya untuk besok. Selanjutnya saya bakal mereview saham Waskita. Saham Waskita 3 hari ini mengalami penurunan yang cukup lumayan ya, dan hari ini Fibonacci di 0,2-nya juga ditembus dengan Waskita. Sekarang closing di bawah 1.500, malah di harga 1.490. Menurut saya sih saham-saham konstruksi beberapa hari ini tidak bersahabat ya. Jadi memang sih mungkin ada sesuatu hal. Kenapa? Karena berita dari SWF sangat kencang sekali dan sudah dibentuk panitianya untuk penyelenggara SWF-nya, tapi saham konstruksinya masih turun terus. Nah, jadi bisa kita pantau deh nanti ketika saham-sahamnya ini membentuk lower low kembali dan tidak menunjukkan penurunan kembali seperti di sini ya. Nah, ini kita bisa pantau, kita bisa average down kalau seandainya kawan-kawan punya saham-saham dari konstruksi. Nah, itu aja yang bakal saya review hari ini, dan saya memberikan satu rekomendasi yang bisa kawan-kawan pantau ya. Bisa dipantau untuk scalpingan untuk besok adalah Tegra. Nah, kalau kita melihat garisnya ini, saya buatkan garisnya ya. Nah, Tegra ini sudah keluar dari garis sideways-nya dan hari ini ditutup di harga 206. Hari ini sih memang kita sudah sempat scalpingan ya di Tegra. Saya ngambil di harga kisaran 192 sampai 194 dan saya jual di 202 karena 202 ini adalah resistnya. Nah, ini kan resistnya ya 202. Tapi alhamdulillah turun kembali dan hari ini ditutup sampai 206. Kalau kawan-kawan besok bisa pantau Tegra ya, kemungkinan sih menurut saya besok bakal masih terus melanjutkan kenaikannya ya untuk Tegra. Ini juga volumenya juga cukup bagus ya untuk Tegra. Bisa dijadikan scalping deh ini saham-saham gorengan seperti ini untuk mendapatkan momennya ya. Jadi bisa kawan-kawan pantau untuk Tegra. Selain yang saya rekomendasikan tadi seperti Agro, bisa masukkan watchlist juga. Terus ada BSDE, ada Asri yang bisa kawan-kawan pantau. Nah, buat kawan-kawan yang masih bingung ya untuk berbisnis saham, yuk gabung di Keluarga Oke Saham. Dan ini adalah sedikit cuplikan dari diskusi kita di grup ya. Ini semalam kita belajar bagaimana scalping ya. Nah, ini yang mau belajar scalping sudah bisa tahu belum caranya? Nah, ini kita belajar ya. Yang pertama adalah melihat running trade dan juga banyak tips-tipsnya ya yang kita pelajari dari secara scalping. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang tergabung di Keluarga Oke Saham juga sudah mulai banyak yang paham bagaimana cara scalpingan. Nah, di sini kita juga membahas saham Astra International ya. Saham Astra International membentuk double bottom. Semoga benar ya, dan ini polanya, dan ini kita bahas di grup. Dan ini adalah sedikit dari Pak Andreas. Alhamdulillah dapat dari BIT ya. Apa yang diajarin Pak Budi mantap kalau dipraktekkan. Ya memang, karena kita kan sering memberikan tips-tips ya buat kawan-kawan untuk scalpingan. Kalau nggak dipraktekin ya nggak bisa-bisa. Jadi bisa dipelajari dengan dari lot kecil dulu. Kalau seandainya sudah mulai mahir, mulai tambah modal ya buat kawan-kawan ya. Dan di sini juga kita memberikan di channel Keluarga Oke Saham memberikan tips-tips, dan di Keluarga Oke Saham minggu ini kita akan mengadakan kelas menentukan support dan resisten yang akan diadakan di malam minggu ya, jam 8 ini kawan-kawan memilih banyak di malam minggu ya. Jadi kalau kawan-kawan yang masih mau gabung, yuk manfaatkan momen ini sebelum malam minggu biar bisa belajar bareng-bareng dengan kita. Nah, informasi pendaftaran bisa di WA di 0812 7198 9398 ya. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Jadi saya harapannya sih kawan-kawan kalau sudah belajar ya, dengan kita bisa mandiri ya ke depannya ya. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti komen-komen kawan-kawan bakal saya balas di bawah ya. Dan juga kalau seandainya kawan-kawan mau request saham-saham yang mau direview, bisa komen juga di bawah ya.
Saya tunggu pendaftarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.